Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Pastinya sehat dong. Perkenalkan, saya Tina Nasti Putri Tinem, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan dari program studi S1 Ilmu Keolahragaan. Saya mahasiswi semester 2, tepatnya Stambul 2022. Jadi meskipun masih baru ya guys ya, tidak menjadi alasan kita untuk mencoba beraktivitas sekreatif mungkin. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hubungan olahraga dengan pembentukan asam laktat ditinjau dari biokimia. Sebelum ke penjelasan, mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Check it out. Nah, di video yang sudah kita lihat bersama-sama tadi itu video saya sendiri ya guys ya, dimana saya tengah melakukan beberapa teknik dasar dalam cabang olahraga pencaksilat, yaitu ada pukulan jab atau pukulan depan, tendangan sabit, tendangan T, sapuan depan dan juga sapuan belakang. Nah, semua gerakan pada teknik tersebut harus dilakukan dengan ketentuan timing atau waktu yang sesingkat-singkatnya atau secepat mungkin, dan juga dibarengi dengan power atau kekuatan otot semaksimal mungkin. Ya, bisa dikatakan melakukan teknik tersebut merupakan aktivitas fisik yang cukup berat. Karena apa? Karena gerakannya tidak cukup sekali saja untuk kita lakukan, melainkan harus diulang sebanyak mungkin sampai terjadilah gerakan yang sempurna dengan power yang sempurna juga. Sebelumnya pernah nggak sih kalian merasakan nyeri otot setelah melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang cukup berat, yang sebelumnya belum pernah kita lakukan sama sekali? Saya rasa kita semua pernah merasakannya. Nah, kemungkinan nyeri otot yang kita rasakan sehabis olahraga tadi adalah dikarenakan faktor penumpukan asam laktat. Oleh karena itu, kita semua, terlebih lagi nih yang hobinya berolahraga, kita harus paham apa sih itu asam laktat, bagaimana proses pembentukan atau fermentasi dari asam laktat, dan berbahaya nggak sih asam laktat tersebut bagi kita sebagai olahragawan. Berikut penjelasannya. Oke, yang pertama itu apa sih asam laktat? Jadi, asam laktat merupakan hasil dari metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Biasanya hal ini dikenal sebagai respirasi anaerob. Kemudian asam laktat ini dihasilkan pada sel otot dan sel darah merah yang mana terbentuk saat tubuh mengubah bahan makanan menjadi energi. Kemudian asam laktat digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi saat kadar oksigen di dalam tubuh kita itu rendah. Kita masuk ke bagian pembentukan atau fermentasi asam laktat di dalam tubuh kita. Jadi secara sederhana, pengertian fermentasi asam laktat adalah suatu proses yang memproduksi ATP tanpa adanya atau tanpa menggunakan oksigen. Proses fermentasi asam laktat diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2 P atau piruvat. Kemudian menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+ dan menghasilkan 2 piruvat. Kemudian, 2 piruvat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi, pada proses ini guys, tidak dihasilkan CO2. Jadi, poin penting yang harus kita ingat yaitu hasil dari proses pembentukan atau fermentasi asam laktat ini yaitu berupa 2 asam laktat dan juga 2 ATP. Kemudian, fermentasi asam laktat dapat dilakukan oleh tubuh kita ketika kebutuhan oksigen tidak mencukupi. Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat, lebih tepatnya terjadi pada sel otot. Dengan kata lain, selain dapat melakukan respirasi aerob atau respirasi yang menggunakan oksigen, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terjadinya respirasi aerob.
Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik atau senyawa yang menimbulkan efek negatif bagi tubuh kita ketika terakumulasi pada satu titik bagian tubuh tertentu. Mengapa demikian? Karena asam laktat yang menumpuk di sel otot ini dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Contohnya itu seperti menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram pada otot kita. Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit tersebut akan hilang. Mengapa demikian? Karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot kita menuju hati untuk dikonversi atau diubah kembali menjadi asam piruvat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, piruvat akan melakukan respirasi aerob kembali. Makanya biasanya olahraga yang disarankan atau olahraga itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita saja. Karena apa sob? Karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Jadi guys, kesimpulannya yaitu ketika kita melakukan olahraga ringan, maka produksi asam laktat di dalam tubuh kita itu sedikit, dan tubuh pun dengan mudah dapat menghilangkan asam laktat tersebut. Tapi sebaliknya, apabila kita melakukan olahraga yang cukup berat atau berlebihan atau juga intensitasnya bertambah, maka produksi asam laktat di dalam tubuh kita itu akan meningkat kadarnya. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait hubungan olahraga dengan pembentukan asam laktat ditinjau dari biokimia. Saya menyadari masih banyak kekurangan karena manusia tidak ada yang sempurna, dan saya juga masih dalam tahap proses pembelajaran. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rika Nailo Farsinaga MBiomed selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia olahraga, dan atas bimbingan serta saran dalam proses pengerjaan tugas proyek ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.